untuk panelis kedua Ibu Siti Musnah ya. Maaf Bu, tadi bilangnya Ibu Siti Musnah. Nah, maaf ya, Ibu Siti Musnah akan menyampaikan materi yaitu mempertahankan eksistensi layanan pendidikan anak usia dini dalam kondisi COVID-19. Kami persilahkan Ibu Siti. Ya, terima kasih Mbak Kris atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan GTK PAUD Bapak Nasruddin serta Bu Ati, yang saya hormati host kita hari ini Mbak Kris Miati, serta rekan saya Ibu Bunda I Solihat, Bapak Ibu para pendidik peserta webinar yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa temu muka walaupun secara online. Salam silaturahmi untuk Bapak Ibu para peserta webinar yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Musnah, yang biasa dipanggil disapa Ibu Nina, supaya nggak agak sulit ya kalau Musnah gitu untuk anak-anak TK biasa memanggil saya Ibu Nina. Saya bertugas di lembaga Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Tahun ini saya bertugas di Al-Azhar 19 Pamulang, Tangerang Selatan. Alhamdulillah hari ini berkesempatan dan diberi amanah untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua untuk membahas tema mempertahankan eksistensi keberadaan PAUD di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga hari ini kita bisa sharing bersama dan mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, mungkin berangkat dari tema pembahasan kita hari ini, yaitu mempertahankan eksistensi layanan PAUD dalam kondisi pandemi COVID-19. Banyak mungkin ya lembaga PAUD yang memang mempunyai masalah yang sama, yaitu berkurangnya jumlah peserta didik di masa pandemi ini. Karena sudah 4 bulan kita melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi dimulai dari 11 Maret. Ya, kita melakukan itu sampai hari ini kita harus juga memulai tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Untuk hari ini, mari kita sama-sama sharing membahas masalah ini, semoga bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kita menghadapi masa COVID, tapi juga harus memulai pembelajaran di tahun 2020-2021. Baik, next. Ya. Mungkin ada benang merah yang akan saya sampaikan kali ini dengan penyampaian dari Bunda I Solihat tadi, karena memang kaitannya kita membahas masalah PAUD, ya, seperti itu. Jadi, peran PAUD bagi anak TK itu pertama, sebagai taman yang indah buat mereka. Sekolah itu bukan sekolah namanya, tapi merupakan taman kanak-kanak, di mana hal-hal yang indah yang mereka rasakan. Kegembiraan, bermain dengan teman, bertemu ibu guru yang cantik, yang pandai bernyanyi, itu yang menggambarkan TK sesungguhnya. Dan itu anak-anak senang, karena dari rumah dia melangkah untuk memulai kehidupan yang baru di luar kehidupan dengan keluarganya. Dia harus bisa mengatasi apa yang memang dia akan dapatkan di luar. Contohnya teman yang baru, yang mungkin nanti di awal-awal masih malu, masih menangis, masih tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Tapi itu merupakan taman yang indah. Baik, next. Ya. Saya menyambung dan mengulas kembali apa yang disampaikan Ibu I Solihat, bahwa PAUD itu, lembaga PAUD merupakan lembaga yang memang penting buat anak memasuki jenjang berikutnya. Jadi apa yang harus dikembangkan oleh pendidik di masa PAUD itu?
Ada 6 aspek perkembangan yang tadi Bu Iso lihat sudah kemukakan sesungguhnya, tapi saya ulas kembali ya. 1 yaitu nilai agama dan moral. Para pendidik di lembaga PAUD berperan untuk mengenalkan siapa Tuhan kita, apa agama kita, bagaimana tata cara kita beribadah, bagaimana contohnya misalnya sekolah Islam, bagaimana ucapan-ucapan doa kedua orang tua, misalnya seperti itu. Kemudian juga kita mengajarkan dan menanamkan sikap-sikap atau karakter yang baik, menanamkan kejujuran, menanamkan rasa hormat, sopan, santun, dan sebagainya. Serta kita juga mengenalkan nama-nama hari besar keagamaan. Contohnya misalnya Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau hari Natal, hari Waisak, dan sebagainya. Itu harus kita kenalkan di nilai agama dan moral. Selanjutnya, yang kedua yaitu sosial emosional. Pendidik di lembaga PAUD menanamkan dan membimbing anak agar mampu bersosialisasi dan bermain dengan teman sebaya. Kemudian mengenal perasaan dan reaksi emosi yang wajar. Misalkan bagaimana bila dia sedang senang, bagaimana bila dia sedang sedih, marah, kecewa, kita kenalkan itu. Supaya anak tahu bagaimana reaksi emosi yang sewajarnya. Kemudian dia juga harus bisa berbagi dengan teman dan sekitarnya. Serta kita mulai mengenalkan mereka juga akan aturan-aturan. Aturan dalam permainan, aturan setelah belajar harus merapihkan, misalnya seperti itu. Kemudian dari situlah anak belajar tentang kedisiplinan. Selanjutnya, aspek kognitif. Anak dilatih untuk dapat memecahkan masalah atau problem solving. Anak sekecil itu apa bisa diajarkan problem solving? Tentu bisa. Karena dengan kita mengasah dari awal, dari sedini mungkin, kemudian nanti kemudian nanti di tingkat berikutnya dia sudah bisa memecahkan apa yang memang dia hadapi. Contoh misalnya, ada mainan yang dia perebutkan, 2 anak memperebutkan mainan. Bagaimana solusinya? Kalau memang dari rumah itu anaknya di rumah difasilitasi segala alat permainan, kemungkinan di awal-awal dia tidak mau berbagi dengan temannya. Tapi kalau di sekolah, mainan di sekolah itu adalah main bersama. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini dengan bersama-sama. Nah, itulah cara yang memang mungkin pelan-pelan akan kita tanamkan kepada anak sehingga nanti kelak sampai dia dewasa, dia bisa menata hatinya untuk bisa berbagi dengan temannya. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek bahasa. Kita juga harus bisa menanamkan, membantu menanamkan anak untuk bisa memahami bahasa reseptif. Bahasa yang bisa anak-anak juga gini, dia mengerti kalau kita perintahkan, ayo kita lompat, nah dia mengerti dan mengikuti perintah, nah itulah yang disebut bahasa reseptif. Kemudian bahasa ekspresif, dia bisa mengekspresikan melalui bahasanya, dia bisa mengungkapkan secara verbal apa yang menjadi keinginannya. Kemudian juga kita melatihkan juga di bahasa ini keaksaraan, yaitu mulai mengenalkan membaca, menulis, dan berhitung tentunya dengan metode-metode sambil bermain. Yang kelima yaitu fisik motorik. Di fisik motorik, kita membantu anak agar dapat melakukan gerakan motorik kasar. Gerakan yang menggunakan otot besar, yaitu lengan, kaki, dan tangan. Contohnya seperti apa? Berlari, merangkak, melompat, kemudian juga merayap. Nah, anak-anak yang memang kita latihkan seperti itu, insya Allah perkembangan lainnya akan juga berjalan sesuai dengan irama perkembangannya. Ada anak yang semasa bayinya melewati masa merangkaknya. Nah, itu biasanya saat nanti dia sudah mulai besar, kemudian ada tulisannya agak kurang rapih gitu. Nah, itulah kalau saya di sekolah suka mengkaitkan kadang gini, anak ini kok masih belum oke ya untuk dia memegang alat tulis gitu. Nah, kita sampaikan ke mamanya, iya Bu Nina ternyata
anak saya waktu itu nggak merangkak, dia langsung mundur, kemudian dia berdiri jalan gitu. Nah, itu ada masa yang memang harus kita latihkan lagi di TK, di PAUD. Jadi di PAUD itu kita memberikan stimulasi untuk bisa anak melakukan apa-apa yang memang harusnya dia lakukan. Merangkak, merayap, itu kita latihkan supaya kelak ke depannya perkembangannya lebih optimal lagi. Yang keenam yaitu seni. Kita membantu anak untuk dapat mengeksplorasi, mengekspresikan diri dalam hal musik dan juga bermain peran dan juga melukis serta menghargai hasil karya. Nah, itu adalah 6 aspek yang memang harus kita bantu selama anak kita bimbing di PAUD seperti itu ya. Nah, itu adalah gambaran taman kanak-kanak yang memang seyogianya seperti itu. Dan ada satu lagi yang mungkin tadi juga Bu Iis sudah sampaikan bahwa peran PAUD adalah untuk menyiapkan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Jadi kalau melalui PAUD, insya Allah anak sudah lebih siap dibanding anak yang tidak masuk PAUD, gitu ya. Harapannya seperti itu. Karena 6 aspek perkembangan yang sudah melekat dan kita transformasikan pada diri anak, insya Allah itu akan juga bisa membantu anak dalam mempelajari pembelajaran yang akan dihadapinya di sekolah dasar. Itu adalah gambaran taman kanak-kanak yang normal, yang sebelum ada ini COVID ya, seperti itu. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Allah beri ujian kita. Next ya. Ada pandemi coronavirus. Wah, anak-anak sempat panik. Tidak hanya anak-anak, kita pun panik. Merubah semua tatanan hidup kita saat pandemi itu datang. Ya. Boleh next, Mas Rian? Oke. Pandemi virus datang mendadak, tidak kita undang. Wah, tapi ini merajai dunia. Virusnya kecil, tapi luar biasa dampaknya. Banyak korban yang sudah berjatuhan. Pola kehidupan, perubahannya juga akan mempengaruhi kehidupan manusia semuanya. Kehidupan normal yang biasanya anak itu bermain dan belajar di sekolah, harus diganti dengan anak bermain dan belajar di rumah. Kemudian pembiasaan kita yang memang sudah kita biasakan di sekolah itu, ayo nak bersalaman sama Bu Guru, begini caranya, cium tangan Bu Guru, misalnya seperti itu. Tidak bisa lagi kita lakukan. Bersalaman saya sebut ala COVID, jadi begini saja. Nah, gitu ya, seperti itu. Itu harus, Bu, kenapa sih harus begini? Kata murid saya. Dia pengen sekali nyentuh gurunya. Begini aja, ini namanya salaman ala sekarang lah gitu ya, ala COVID saya sebutnya. Tidak boleh bersentuhan. Kemudian juga saat kita bersosialisasi, yang tadinya di TK itu harus bersosialisasi karena anak di rumah, orang tua berharap supaya anak bisa bersosialisasi dengan baik, punya teman, kemudian dia juga matang secara sosial emosinya, bisa juga berhubungan dengan orang dewasa, bisa bicara dengan bu gurunya gitu. Tapi dengan adanya COVID tidak bisa sama sekali. Kita diminta untuk melakukan social distancing atau physical distancing. Tidak boleh berdekatan, berjarak, duduk saja. Yang ada tanda silangnya nggak boleh didudukin, misalnya seperti itu ya, di tempat-tempat umum sudah kita biasa melihat seperti itu. Itulah. Nah, apa yang terjadi? Kita terbatas. Namun kita harus tetap berjalan, ya, melakukan kegiatan, melakukan apapun yang memang seharusnya. Nah, kemudian ada surat juga surat edaran dari Mendikbud untuk mengatasi hal ini, untuk mengatasi bagaimana di sekolah itu harus melakukan pembelajaran. Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020
tentang ketentuan belajar dari rumah. Ketentuannya 1, keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah itu diutamakan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian. Jadi kita memberikan pembelajaran tidak harus menuntaskan kurikulum. Jadi seperti itu. Nah, ini berubah dari yang tadinya harus menuntaskan kurikulum, tidak harus menuntaskan kurikulum dengan adanya corona ini. Kemudian juga difokuskan BDR itu untuk memberikan pengalaman kecakapan hidup. Contohnya hidup sehat. Bagaimana cara kita untuk menghindari COVID? Kita harus hidup sehat. Kemudian juga harus olahraga, cuci tangan sering-sering, tidak boleh sentuh-sentuh barang. Nah, itulah hal-hal yang memang sebetulnya bagus itu. Banyak hikmah sesungguhnya adanya COVID ini, tapi juga banyak hal yang memang harus kita lihat dampaknya. Yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif, sesuai usia dan jenjang kependidikan, budaya, kemudian karakter dan jenis kekhususan peserta. Selanjutnya, yang kelima, aktivitas dan penugasan belajar dari rumah dapat bervariasi sesuai dengan daerah, sesuai dengan juga kondisi anaknya, sesuai juga dengan fasilitas yang ada di lingkungan anak itu. Kemudian yang keenam, hasil belajar anak bisa diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa harus diberi nilai atau skor ya yang bersifat kuantitatif. Yang ketujuh, yang terakhir, mengedepankan pada interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Nah, lalu bagaimana nih? Next, Pak Rian. Lalu bagaimana kenyataannya di lapangan? Ya, selama BDR tahap 1 sejak 11 Maret 2020 kemarin, kegiatan PJJ berjalan lancar, alhamdulillah. Walaupun ya ada hal-hal yang memang kurang pas ya, kita pas-pasin lah ya. Semua guru berbenah dan semakin kreatif merancang kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh anak dan orang tua di rumah. Para bunda mendadak jadi guru. Banyak curhatan hati para bunda saat mendampingi PJJ-nya, saat mendampingi belajar dari rumah saat itu. Walhasil 3-4 bulan alhamdulillah berlalu, ya. Ternyata kita tidak menyangka makhluk kecil itu yang bernama corona itu masih ada di sekitar kita. Dipikir habis lebaran udah ikut pulang kampung gitu ya, ternyata tidak. Jadi dia masih ada di lingkungan kita dan tidak mau pergi. Sampai kita harus menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, bagaimana ini? Ya, tantangan lembaga PAUD di masa pandemi ini, kita melihat banyak paradigma orang tua bahwa melihat tidak penting, dia mementingkan sekolah formal. Kalau PJJ, Bu, anak saya nggak ikut secara maksimal, nggak bisa efektif gitu karena rentang waktu untuk fokusnya terbatas seperti itu. Kemudian saat kemarin pun PJJ yang lalu, anak masih saya bisa pegang karena saya itu masih WFH, masih bekerja dari rumah. Tapi untuk sekarang sekolah sudah, kantor sudah mulai aktif, saya sudah mulai bekerja. Nah seperti itu menjadi masalah buat orang tua untuk mengikutkan anaknya di kegiatan PAUD dengan model PJJ seperti itu. Kemudian gini, ada juga yang memang kerja, kemudian ada asisten rumah tangga. Tidak semua asisten rumah tangga juga canggih menggunakan segala sesuatunya, apalagi menggunakan IT gitu ya. Kemudian juga mungkin bagi teman-teman yang berada di agak jauh dari jangkauan, mungkin juga bermasalah dengan sinyal, bermasalah juga dengan orang tuanya dengan gawainya tidak siap, kemudian juga laptopnya juga terbatas karena juga di rumah itu mungkin tidak semuanya orang tua murid itu anaknya cuma satu, bisa jadi kakaknya juga pakai laptop, kemudian dia harus memfasilitasi semua anak yang memang menggunakan alat
perangkat yang memang canggih ini seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah gambaran curhatan dan suara hati dari para orang tua murid saat ini. Mungkin juga ini menjadi curhatan hati orang tua murid seluruhnya seperti itu. Mari sekarang kita sama-sama bahas ya Bu ya. Ibu Bapak mungkin ini kita bisa bahas satu-satu. Next. Di awal tahun kita juga pertama-tama kita mengadakan promosi sekolah, ya, di mana penerimaan peserta didik baru akan melaksanakan pendaftaran, kemudian juga observasinya, PPDB-nya dilakukan secara online dan virtual, seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian sekolah juga melakukan promosinya melalui media sosial. Jadi kita rajin-rajin mengupload brosur yang harusnya kita cetak menjadi bisa dikirim ke rumah-rumah, misalnya dikirim ke orang tua murid, tapi ini kita kirimkan melalui Facebook atau juga dengan Instagram. Nah, dengan begitu, insya Allah orang-orang yang melihat Instagram kita atau sosial media yang kita punya itu bisa melihat bahwa ada sekolah yang bisa dia daftarkan anaknya ke situ gitu ya. Kemudian juga saya mengaplikasikannya seperti ini. Ibu-ibu guru pasti tidak ada yang jarang yang tidak punya WA kan, WhatsApp gitu ya. Jadi mereka saya minta setelah selesai kegiatan itu tolong di-upload di WA story mereka untuk juga sebagai sarana promosi. Itu dari promosi sekolah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian juga foto-foto kegiatan sekolah kita upload di Facebook, Instagram yang memang ada admin dari sekolah kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima dalam hal ini kita pertama saat orang tua sudah mendaftarkan anaknya di sekolah kita mengadakan pertemuan orang tua murid atau parents meeting, di mana kita harus menjelaskan selama 1 tahun kegiatan kita apa saja. Kita gambarkan bahwa kegiatan kita buat semenarik mungkin, kita ceritakan apa yang memang harus kita siapkan, yang memang bisa orang tua ikut terlibat. Karena saya membuat skenario seperti ini, karena Mas Menteri Mas Nadiem bilang bahwa insya Allah di Januari kalau keadaan sudah zona hijau dan juga sudah memungkinkan kita bisa aktif ya, maksudnya offline. Nah, untuk itu saya di sekolah membuat satu perencanaan di mana 1 tahun kita bagi 2, 1 semester pertama kita buat perencanaan secara online, kemudian yang semester keduanya kita buat perencanaan yang offline. Insya Allah bisa terlaksana. Kalaupun tidak nanti fleksibel, nanti bisa kita bicarakan lagi selanjutnya. Kemudian selain parents meeting, kita juga mengadakan kegiatan parenting, di mana kegiatan parenting itu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua murid bahwa pentingnya bimbingan dan pendidikan yang terstruktur di masa golden age bagi seorang anak, dan juga tugas perkembangan dan aspek perkembangan yang harus didapat oleh anak di usia itu. Jadi seandainya orang tua bilang, Bu, saya pengen postpone aja deh, tahun depan aja, soalnya PJJ itu tidak efektif gitu. Nah, kita sampaikan bahwa seandainya memang anak itu ada ada kurang dalam kita memberikan stimulus di usia golden age, itu akan rugi gitu ya, bahwa itu ada hal yang memang kita harus kejar di golden age itu. Kemudian kita memberikan arahan dan persamaan persepsi bagaimana cara mendampingi anaknya dalam melakukan BDR dan PJJ, sehingga orang tua murid dapat melaksanakan pembimbingan dengan lebih maksimal dan menyenangkan. Karena sesungguhnya ibu adalah guru yang terbaik buat anak sesungguhnya, ya. Kemudian kami juga merancang pembelajaran terpimpin, di mana dalam 1 hari itu anak sesungguhnya memang belajar di rumah, guru di sekolah. Tapi kita kondisikan seperti halnya kita
belajar sesungguhnya. Guru di sekolah pakai seragam, menggunakan seragam lengkap, tetap dandan yang cantik gitu ya. Sementara anak di rumah. Nah, bagaimana kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil? Misalnya murid ada 20, bisa dibagi menjadi 2 kelompok atau 4 kelompok. Nah, satu sesi itu kita batasi menjadi 45 menit karena rentang fokus anak tidak bisa terlalu lama. Nah, disitulah guru mengajarkan pembelajaran yang memang harus diterima anak pada hari itu. Tentunya seminggu sebelumnya kita sudah informasikan kepada orang tua bahwa pembelajaran hari ini, minggu ini adalah ini, misalnya seperti itu. Jadi kita pun sudah mengirimkan alat pembelajaran kepada orang tua untuk bisa membantu sehingga orang tua merasa bahwa tugas guru itu bukan malah teralih ke orang tua. Betul, orang tua memang harus membantu, tapi kita meminimalisir supaya juga tetap sekolah kita diminati oleh orang tua murid kita. Seperti itu. Jadi kegiatan satu hari itu anak-anak, ayo kalau kita sekolah Islam ya kita berdoa. Nah, satu guru karena didampingi oleh 2 guru, 5 anak dengan 2 guru atau 10 anak dengan 2 guru, satu guru menginstruksikan, kemudian yang satu lagi mengamati. Saat berdoa itu ada anak yang adab berdoanya bagus, ada anak yang masih main-main. Nah, itu dicatat oleh guru pendampingnya, guru yang satunya gitu. Nah, itu setelah itu ayo kita sekarang membuat kata dari huruf A misalnya. Nah, anak menyebutkan, ayo silakan Adi, silakan Yulna misalnya gitu. Nah, saat dia berinteraksi seperti itu, anak juga dinilai atau diobservasi oleh guru yang satunya. Sampai nanti anak melompat. Nah, jadi satu hari itu kegiatan itu memang terpimpin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang tua tidak merasa bahwa tugas yang memang harus dilaksanakan oleh guru terbeban semuanya ke orang tua seperti itu. Kita lakukan ini karena sebagai evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan di sesi pertama PJJ seperti itu. Kemudian selama 45 menit guru itu belajar pada sesi yang pertama, anak pada sesi pertama, kemudian nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh sesi-sesi berikutnya. Seperti itu. Bu Dina. Ya. Waktu 5 menit lagi. Oh iya, baik Ibu. Mengapa kita perlu itu mengadakan itu? Supaya juga orang tua tahu bahwa tugas ini adalah tugas guru, tapi pendampingan tetap oleh orang tua. Kemudian kita juga membuka konsultasi personal, di mana kepala sekolah secara individual memanggil atau menerima layanan konsultasi bagi orang tua yang memang punya masalah bagaimana mengatasi PJJ ini agar bisa terlaksana dengan baik begitu. Kemudian anak pun akan mendapat layanan belajar individual dari gurunya seandainya di saat sesi-sesi pembelajaran yang kita sudah jadwalkan itu tidak bisa atau juga tidak bisa terfasilitasi dengan baik oleh orang tua, kita melayaninya secara individu. Karena kita memang harus service excellent. Kemudian kita pun mengirim paket-paket pembelajaran yang memang dibutuhkan sehingga orang tua tidak perlu repot-repot lagi karena di sesi pertama ada keluhan, saya kok repot sekali ya Bu, beli-beli alat itu. Nah sekarang kita sediakan alat-alatnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun komunikasi dan sinergi pada seluruh orang tua murid. Jadi bekerja sama dengan komite sekolah dan seluruh orang tua murid untuk dapat ikut mempromosikan sekolah kita dengan melakukan beberapa testimoni atas kepuasan saat dia menitipkan pendidikannya di lembaga yang kita pimpin. Yang nantinya kita juga minta orang tua untuk mempromosikan di media sosial mereka. Hal ini merupakan promosi yang luar biasa membantu PPDB kita. Kemudian sekolah juga dalam hal ini guru membuat kesepakatan dengan orang tua, kesepakatan dan perjanjian untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, melaksanakan kegiatan BDR dan PJJ ini agar berjalan dengan lancar.
Kemudian sekolah juga sangat terbuka akan kritik dan saran dari semua orang tua, karena ini guna untuk kebaikan anaknya tentunya ya ke depannya. Kemudian kita juga harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tua murid. Karena dari mulut-mulut mereka, dari ucapan-ucapan kepuasan mereka itu adalah promosi yang luar biasa buat sekolah kita, gitu ya. Kemudian juga melakukan kita selain kita tadi melakukan pembelajaran yang terpimpin, kita juga melakukan pembelajaran online yang bervariasi. Jadi Bu Guru mendadak jadi sangat kreatif. Dia bisa bikin jadi YouTuber, ya, dia bisa jadi YouTuber mendadak gitu ya. Karena untuk apa? Supaya murid-muridnya jadi tertarik akan pelajaran yang memang disuguhkan walaupun dengan virtual seperti itu. Kami melakukan pembelajaran dengan juga Zoom meeting, kemudian juga dengan Google Classroom. Nanti mereka juga bisa mewarnai, menarik garis dengan melalui Google Classroom itu. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi Quizzes, serta juga menyiapkan konten-konten video pembelajaran sesuai dengan tema yang dibahas. Sehingga anak juga tidak merasa bosan dan anak senang mengikuti kegiatan PJJ. Kemudian juga dari pihak sekolah, kita bentuk teamwork yang baik. Seperti itu. Guru, kepala sekolah, TU, karyawan harus mempunyai komitmen yang tinggi. Dan menjunjung kekompakan dalam mensukseskan PPDB. Kemudian membangun komunikasi yang efektif pada semua stakeholder yang ada di sekolah. Yang terakhir, kami ikhtiarkan dengan banyak berdoa. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dapat memudahkan kami untuk mendapatkan murid di tengah pandemi ini. Dan juga bermohon agar pandemi ini segera berakhir, agar kami juga dapat beraktivitas, belajar, mengajar, bertemu dengan anak-anak murid kita yang cantik, yang mungil-mungil, yang lucu, yang unik, yang membuat kita kangen itu bisa berjalan dengan normal seperti biasa. Itu harapan kami semua. Kemudian memang kalau seandainya memang berkenan ada juga boleh ditayangkan video testimoni dari orang tua. Nah itu juga sangat membuat kita terbantu untuk promosi murid baru, karena dari kepuasan mereka itu biasanya merupakan promosi yang baik yang tidak berbayar tapi justru ampuh seperti itu. Nah, demikian sharing saya untuk sesi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.